Halo, selamat siang. Halo. Kenapa? Halo. Pasti salah Halo. pencet tadi ya? Kayaknya salah pencet deh. Iya, Apa aku tadi bingung. bingungnya Nggak kenapa? tahu caranya main Instagram. Grogi. Kayaknya masih grogi nih. Heeh. Grogi nggak? Nervous nggak? Iya, grogi, Kak. Ini cuman kita segini doang. Kemarin di panggung begitu besar nggak grogi, itu lancar-lancar banget kok. Sekarang bisa grogi kenapa? Nggak, kalau berurusan sama host, berurusan sama presenter atau apa, itu kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin artisnya down atau Oh, enggak. Ntar pertanyaan sedikit-sedikit aja. Yang gampang-gampang aja. Irwan hari ini sehat? alhamdulillah Kabarnya? sehat walafiat. Alhamdulillah, Kak, sehat-sehat. Diri dulu dong. Oke, tadi kan kita sudah perkenalkan nih lagunya yang itu liriknya yang Iya, di desa di di kota kota. gitu. Nah, langsung aja disapa pendengar Dirgantara. Siapakah ada di sana? Halo buat para pendengar Dirgantara. Kayaknya kurang semangat Salam- deh. Kurang semangat. Baru Halo, bangun sahabat tidur. Dirgantara. Baru bangun tidur. Oke, enggak apa-apa deh. Ayo. Halo Dirgantara, apa kabar semuanya? 94 940 FM, radio keluarga. Tuh. Ya kan, Bu Indah. Yo. Selamat siang juga. Nah, sahabat Dirgantara, ini ada salah satu finalis. Tadi kita sudah sempat kasih bocoran ya. Bahkan kualitas vokalnya ini memang sudah tidak diragukan. Apalagi cengkok dangdutnya tuh, mantap banget. Irwan, Ya kan? langsung aja deh. Oh, iya. Irwan ini salah satu finalis jebolan salah satu ajang pencari bakat yang diselenggarakan oleh TV nasional. Kalau nggak salah juara 3 kemarin ya? Juara 3. Juara 3, oke. Ini agak sedikit menarik untuk kita bahas nih, Ta. Kenapa? Si Irwan ini kalau tidak salah menjadi vokalis band. Kalau band itu kan biasa lari Ke pop lagu, gitu ya? betul. Kenapa ke dangdut begitu? Dari dulu memang suka cengkok-cengkok ya. Soalnya awal mulanya Irwan sebenarnya bukan band dan bukan dangdut. Awal mula Irwan itu di sholawatan. Oh, Jadi kayak semacam sholawatan. Jadi kayak semacam Cinta Rasul, kayak lagu-lagu Islami gitu. Betul. Aku dulu Kak. Jadi Oke. setelah beberapa tahun ya, kelas 2 SD, aku tetap sholawatan sampai kelas 4 sampai ke kelas 5, baru itu aku mulai mencoba menyentuh dangdut dan justru band itu terakhiran setelah aku keluar dari kelas 6 SD. Jadi Irwan kan itu banget udah rada sedikit ngerti anak gaul gitu kan. Oh, berarti Jadinya dulu jadinya kalau cowok menyanyikan dangdut itu kan apaan sih, orang nembak berapa kali cewek ditolak terus, ya kan? Iya, nggak mau kamu penyanyi dangdut katanya. Ya udah, apa. Sampai segitunya kah? Sampai segitunya kah? Iya, pernah menembak cewek karena aku penyanyi dangdut. Norak lu katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, daripada aku malu karena aku penyanyi dangdut ya kan. Nah, SMP itu aku buktiin aku menjadi seorang vokalis band dan itu belum juga terkenal, dan setelah dikenalnya itu justru setelah SMK. Memberanikan diri buat aku rekaman sama Vertical Band. Nah, di situ mulai tuh aku nembak cewek gampang. Oh, vokalisnya Vertical Band ya. Oh, enak banget pacaran sama Irwan Vertical gitu. Iya, jadi bukan penyanyi dangdut lagi kan. Oke. Dan mungkin saya potong dulu. Ini sudah nembak cewek umur berapa sih? Tadi SMP baru menjadi vokalis. Umur berapa sih sudah main cewek ini? SD yang mana gue tahu. SD. SD sudah bisa nembak cewek. Wah, mantap banget sih Irwan ini ya.
Oke. Berarti gara-gara cewek masuk band. Iya, saking apa ya dibilang kampungan Dibilang Nora. Oke. Akhirnya Terus Nora. SD sudah nembak cewek loh. Aku SD masih layangan kayaknya. Saya SD masih main kelereng. Iya, jadi seperti itu. Tapi si Irwan ini maut loh ya. Setelah menjadi vokalis band, akhirnya berapa cewek tuh Irwan tembak? Enggak nembak. Datang sendiri lah. Oh, itu. Oh, mantap banget. Nah, setelah berdatangan si cewek itu diseleksi nggak? Apa semuanya masuk Pak Eko masuk gitu? Enggak, justru aku dulu pacaran setelah aku kan menjadi seorang vokalis dan alhamdulillah band aku band nggak besar banget, band yang sederhana banget. Kita berawal dari sekolah SMK, tapi alhamdulillah sedikit banyak dikenal di Kampung Irwan dan itu adalah menjadi salah satu band indie terbaik, alhamdulillah. Dan pernah juga mengikuti lomba di kabupaten, alhamdulillah the best vokal dan terbaiknya untuk the band indie. Band indie itu adalah Vertical Band. Vertical Band, oke. Ya, Vertical Band. Jadi kalau masalah pacaran, seleksi nggak sih pacarannya gini. Justru aku pacaran sama vokalis dari Vertical Band juga dulu yang memang backing vokalnya yang cewek. Oh, cinta lokasi begitu. Nah, setelah dulu Irwan dulu ini kan memang nyanyi sholawat seperti itu kan memang kalau nyanyi Muslim itu biasanya kan memang cengkoknya memang itu pasti ada begitu. Jadi mirip-mirip dangdut juga ya. Apakah memang Irwan sendiri ini memang otodidak sendiri atau tanpa melatih vokal sebelumnya? Kalau untuk vokal banget itu Irwan tidak pernah sekolah, Irwan tidak pernah belajar teknik harus kayak gini. Justru Irwan setelah ngampus itu Irwan gimana sih vokal yang sebenarnya, aku nyanyi bener apa enggak sih gitu kan. Jadi justru setelah panggung ke panggung di kampung itu Irwan sudah ngelewatin semuanya. Justru setelah Irwan mau ke Indosiar, gimana sih nyanyi yang sebenarnya gitu kan. Jadi ada omku yang nyanyi yang sebenarnya itu pakai rasa katanya. Oh gini, oh ya udah aku coba nyanyi deh gitu. Jadi aku nggak yang sekolah nggak, apa namanya, belajar teknik banget ya enggak. Jadi jatuhnya sih autodidak sih. Oke, jadi memang autodidak mempelajari. Kalau cengkok itu kan cengkok tidak semua memiliki cengkok yang bagus. Yang gitu. Itu cengkok. Awalnya kan memang band nih. Kalau band kan nggak ada cengkoknya. Ya kan, nggak ada cengkok. Nah, band itu justru ada yang bercengkok juga. Kalau genrenya Melayu. Kalau genrenya Melayu sama R&B. Harus ada cengkok. Nah, kalau rock itu nggak bisa cengkok. Kalau rock justru cengkoknya itu nggak terlalu banyak cengkok. Dia lebih ke yang apa ya? Suara yang tinggi gitu, melengking. Oke. Jadi setelah Irwan, mungkin perjalanan Irwan ini memang dari kecil sudah menyanyi begitu, walaupun memang genre musiknya dari salawat, terus karena nembak cewek ditolak, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi vokalis band. Nah, setelah sekarang Irwan ini kan sudah banyak yang mengenal Irwan seperti itu setelah mengikuti kompetensi itu. Apa yang dirasakan sebelumnya ditolak cewek, terus setelah jadi vokalis band dicari cewek. Nah, setelah menjadi artis nih, sudah penyanyi tampil di TV, masihkah sebanyak itu cewek? Apa tambah banyak lagi yang mengejar Irwan? Kalau itu sih kita fokus sama karir aja dulu ya Kak. Soalnya kalau kita terlalu banyak cewek ke cewek, jadi karir kita pasti terhambat. Pasti yang kita pikirkan tuh cewek. Kalau emang mau serius ya nantinya pasti akan serius lah. Nanti tapi nggak sekarang ini. Oke, berarti jaringannya susah banget ya.
Jaringan susah banget di sana ya? Loh, punya kakak putus-putus. Oh, punya di sini putus-putus. Kita lancar. Oh, Kita lancar-lancar aja. putus-putus ya. Oke, mudah-mudahan nggak putus Aku ya. lagi. Nanti kalau putus suruh balikan Ya, aja. aku balikan. Oke deh, langsung saja kita next pertanyaan ke berikutnya. Iya. Jadi setelah masuk di Indosiar menjadi 3 besar, single ini kan sudah 4 single dikeluarkan ya. Iya. Nah, untuk single terbaru ini Penggemar Dangdut. Yang single terakhir Penggemar Dangdut pertama Recycle Benang Biru. Yang kedua itu Main Api, yang ketiga Sang Pangeranmu, yang keempat itu adalah Penggemar Dangdut. Oke, untuk Penggemar Dangdut ini apa sih yang disampaikan seorang Irwan dengan lagu tersebut? Kalau lagu Penggemar Dangdut ini Irwan jatuhnya itu menyapa para fans dengan apa namanya, dengan lagu dan sapaan dan mengingatkan kepada seluruh pecinta dangdut agar untuk mengidolakan dan tidak terlalu dan harus ingat waktu gitu. Harus ingat waktu. Jadi ini adalah lagu buat Irwanku dan seluruh pecinta dangdut di Indonesia. Oke, jadi ini lagu dipersembahkan untuk para fansnya Kakak Irwan ya. Dan ngomong tentang fans, seberapa bagaimana besar sih, bagaimana mengartikan fans di dalam karir Irwan sendiri? Kalau fans menurut Irwan itu adalah keluarga, penyemangat buat Irwan. Tanpa fan itu Irwan tidak akan bisa semangat, mungkin Irwan tidak bisa seperti ini. Jadi Irwan mengartikan fan itu adalah keluarga, bukan adalah fans. Oke, jadi setelah sekarang ini sudah 4 single, ada Mercycle lagu Benang Biru tadi ya, itu yang 3 lagu itu. Nah, selain si Irwan ini pandai bernyanyi, katanya itu ya bisa menciptakan lagu juga. Iya Kak, jadi lagu yang Penggemar Dangdut ini sama Sang Pangeranmu itu adalah ciptaan Irwan sendiri. Oke. Pangeranmu terinspirasi dari apa nih? Apa pengalaman kah? Kalau Sang Pangeranmu itu terinspirasi dari salah satu mantan dulu. Oke, pasti sudah begitu larinya. Pasti. Jadi larinya ke akulah sang pangeranmu. Jadi biar kesemsem gitu mantannya, Wak. Oke. Nah, berarti memang saya menyangka sebelumnya sih, sudah sangka pasti lagu ini berhubungan dengan mantan ya. Gitu. Tapi beruntung banget sih mantannya dibuatin lagu. Beruntung banget. Tapi mantannya sekarang kemana? Mantannya aku nggak tahu, namanya mantan aku nggak tahu deh. Minta balikan nggak sebelum dibuatkan lagu? Oh, enggak lah. Oke. Siapa tahu ya minta balikan. Irwan, ini kan dulu kandang di kampung, kalau salah Irwan ini di daerah Madura mana? Kalau Irwan itu di daerah Madura paling ujung, Kak. Jadi salah satu-satunya Madura yang memproduksi garam, Pulau Garam. Garam Madura tuh memang mantap, sampai ke Bali loh. Wow. Madura, garam Madura. Iya. Pokoknya sampai sekarang ya itulah, mungkin Madura itu bisnisnya yang sampai saat ini jadi garam, kadang ya tembakau, banyak banget sih. Tembakau Madura, garam dari Madura gitu. Oke. Nah, setelah Irwan dulu kan memang dangdut ini dipandang kampungan begitu. Nah, setelah Irwan muncul di TV membawakan lagu dangdut dan sehingga membawa nama Madura dan berhasil menjadi juara 3, bagaimana kesan masyarakat sekitar di sana? Jadi dangdut menurut Irwan sampai detik ini tidak kampungan, tapi dangdut itu menurut Irwan adalah penyemangat atau kayak tempat untuk menyampaikan curhatan kita di saat kita lagi senang atau sedih atau bahagia gitu. Menurut aku dangdut itu lebih enjoy, lebih ngebawa suasana. Tapi kalau misalkan ada satu orang atau ada orang yang bilang itu dangdut itu kampungan,
oh salah besar. Justru dangdut ini yang bisa membawa Irwan bukan kampungan, justru kota banget. Ya kan? Bener nggak Kak? Bener nggak? Kalau nggak tanpa dangdut, Irwan mungkin tidak kenal yang namanya sama kakak, tidak kenal yang namanya Jakarta. Itu sangat-sangat menurut aku dangdut itu adalah jalan buat Irwan sukses, buat Irwan nggak kampungan gitu. Buktinya dulunya yang belum mengenal anak gaul, setelah menjadi penyanyi dangdut dia tahu anak gaul. Berarti kan memang dangdut ini yang merubah semuanya, begitu ya? Iya. Iya Kak. Kak Irwan sendiri berapa saudara sih? Iya kakak, ada kakakku tuh di situ. Aku satu ini apa namanya, kalau dari ayahku sama ibu itu aku anak tunggal. Tapi aku juga punya kakak tiri lain bapak jatuhnya ya, satu ibu. Ada dua kakak sekarang udah pada nikah semuanya, udah punya anak semua. Ada Mbak Olive, ada Kanana. Jadi ya udah, cuman punya 2 saudara. Jadi tapi kalau dari bapak aku anak tunggal Kak. Anak tunggal. Tapi sudah sukses seperti ini, katanya si Irwan masih jomblo ya? Bener nggak? Masih jomblo katanya? Tuh kan. Host ini yang aku takutin nih, host kayak gini nih kan, mancing terus gitu kan, buat ngomong kalau masalah jomblo itu urusan belakang gitu. Jadi ya dan enggak gitu aja, cuma jauh dua ya. Siapa tahu kan? Ya, siapa tahu apa nih nanti di Bali, ke Bali ada jodoh di Bali gitu kan? Benar nggak? Ken Ble. Ken kabare beli gitu. Ken kabare beli. Becek gitu ya. Becek. Aku sering ke Bali. Insya Allah nanti aku akan aku Kute. Ke Kute. Nanti mampir ke radio ya, kalau ke Bali ya. Ini deket Kute ya Kak? Kalau kita sih jauh, karena kita banyak radio, kita punya banyak radio, sombong banget. Sombong banget banyak radio. Dipantau bos ntar. Nanti gampang, kalau Irwan ke Bali, Irwan mau ke radio mana? Tinggal kontak Abang. Waduh, Abang. Abang siapa sih? Abang Goda. Nanti gampang ya. Oke, kita kembali ke laptop. Yang tadi kita belum dijawab loh. Ya tidak. Jomblo? Ya tidak. Ya. Oke, yang mau silakan daftar. Sama aku nggak mau kebuka, sama aku mau ya. Oke. Fans juga. Nah, Irwan, perjalanan karir ini kan tidak mudah. Apa yang dialami Irwan sampai di posisi sampai saat ini dari awal? Halo? Putus. Halo. Putus nyambung, disambungin lagi. Oke. Coba lagi Kak. Perjalanan karir Irwan ini dan tidak mudah, apalagi Irwan itu memang tadi dipandang dipandang sebelah mata, karena dangdut ini, aliran dangdut seperti itu. Norak, kampungan ya. Apa yang dialami Irwan sampai menuju di 3 besar DA? Jadi dari dulu memang udah dihina, dicaci, atau ya yang bikin hati kita sakit atau bikin kita drop. Tapi menurut Irwan itu adalah cambuk buat Irwan agar kedepannya itu lebih baik lagi, atau penyemangat buat Irwan agar Irwan bisa sukses kedepannya. Dan Irwan itu ke Jakarta setelah Irwan dihina sama orang, ya udah Irwan hanya ke Jakarta kerja mebel, udahnya itu langsung ke Indosiar melamar apa namanya, Dangdut Academy. Dan setelah itu Irwan diterima di sana. Ya menurut Irwan itu adalah apa ya, faktor luck ya, faktor yang keberuntungan. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sana tanpa faktor luck atau keberuntungan itu. Jadi nggak tahu kenapa ya, itu menjadi semangat banget buat Irwan. Jadi memang seperti Iwan tadi katakan, tidak mudah orang bisa masuk, apalagi kompetensi yang begitu besar dan saingan
Sangat tidak ketat, hanya ya. 100, 200, tapi ribuan. Nah itu kalau nggak salah pesaingnya waktu itu, Irwan masuknya di daerah Jawa Timur, apa masuk audiensi di Jakarta waktu itu? Aku audisi di Jakarta. Waktu itu di Jakarta itu adalah audisi paling banyak, yaitu adalah 11.800 sekian. Yang terpilih itu Irwan berapa orang? Terpilih kalau dari perwakilan Jakarta itu kalau nggak salah itu aku siapa lagi, Ayu, Dava, Ika, siapa lagi, satu lagi, pokoknya 5 di antara 11.000 tuh ada 5 orang. Dan yang dikasih golden ticket golden ticket yang tertanda tangan di Jakarta, alhamdulillah Irwan dan Ayu Cirebon, Irwan dan Ayu Cirebon. Jadi yang masih Irwan dikasih golden ticket free. Jadi dikasih tanda tangan 3 juri itu adalah Irwan sama Ayu Cirebon. Jadi tanpa diseleksi lagi, jadi langsung masuk top 35 besar. Wah, mantap sekali. Dan dari 11.000 menjadi 5 menjadi 35 tadi, dan akhirnya 35 menjadi 3 besar. Itu perjalanan tidak mudah. Orang tua, keluarga ya, tahu? Itu sangat sedih kalau mengingat itu semua, karena posisinya itu benar-benar 1 harian full sampai 2 hari itu kita sampai nungguin audisinya, tidur di itu kayak deket got gitu, kita alas koran gitu. Itu perjuangan yang luar biasa. Itu perjuangan banget, perjuangan. Tetapi orang-orang tidak melihat itu, tapi orang-orang melihat pada saat sekarang Irwan dielu-elukan menjadi idola begitu. Nah, jadi semestinya ini namanya perjalanan, sebuah proses. Ya, biasanya lahir dari sebuah proses ini tidak akan pernah luntur karena dia memang betul-betul lahir dari kualitas. Oke, ke depannya. Nah, dengan perjalanan karir yang memang begitu panjang, yang begitu rumit, begitu pahit untuk kita kenang, ke depannya dengan posisi yang seperti sekarang ini, apa yang belum dan ingin Irwan capai? Kalau untuk kedepannya yang terjelas, Irwan ingin memberikan rumah buat Bapak dan Ibu. Amin. Pernah sih pernah ngebangun di Madura dengan hasil hadiah Irwan nyanyi di Indosiar, dibuat ngebangun di rumah yang sudah di Sumeneb, rumah yang sudah ada, jadi Irwan renov lagi. Jadi memang sudah ada hasilnya. Tapi Irwan ingin memberikan rumah lagi, insya Allah jika nanti Irwan ada rezeki. Dan kalau bisa pun memberangkatkan Bapak dan Ibu keluarga semuanya untuk naik haji. Tapi itu hanya harapan buat Irwan ke depannya. Cita-cita Irwan itu lagi yang belum tercapai. Tapi kalau Bapak sama Ibu sama Pak Le juga, alhamdulillah sudah Irwan bawa ke Tanah Suci buat umroh udah. Amin. Jadi memang keinginan nanti, kalau sudah ada kemauan pasti ada jalan. Yang penting sekarang kita berusaha, kita memang yakin kita bisa, kita mampu. Dan dulunya ini si Irwan katanya waktu pulang Madura itu memang tidak ada yang mengeluh-elukan. Nah, setelah DA ini waktu pulang ke Madura itu bahkan mendapatkan sambutan yang luar biasa ya. Iya Kak, amin, mudah-mudahan kedepannya. Kenapa Kak? Halo, kedepannya mudah-mudahan orang menjadi. Halo, ya, halo. Iya. Gimana Kak? Iya, oke. Pada saat dielu-elukan, sekarang disambut, waktu itu pada saat pendaftaran di awal itu tidak ada yang tahu, tidak dipandang. Setelah pulang dari sana dielu-elukan, disambut, perasaannya seneng gimana gitu perasaannya? Kalau perasaan Irwan itu sempat Irwan diam, dan Irwan ini beneran yang dicari cuman Irwan. Dari Suramadu sampai ke Sumeneb itu lautan manusia tanpa henti. Bahkan Irwan sampai, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Terus Irwan zikir itu, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan ujian buat hamba, ya Allah. Mudah-mudahan ini awal karir Irwan, ya Allah. Irwan berzikir terus di
di mobil itu, bahkan mobil kita sampai di dor. Masya Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi kita ya Allah, mudah-mudahan kita nggak, ini bukan ujian ya Allah. Jadi itu yang sampai detik ini Irwan, itu beneran nggak sih? Jadi kayak mimpi Irwan itu siapa? Iya, Irwan itu siapa? Dulunya Irwan kan hanya orang yang hanya ke barat, ke timur, gak jelas gitu. Tapi ya, memang... alhamdulillah Irwan mensyukuri itu semuanya karena Irwan yakin siapapun yang mungkin dihina atau dicaci maki, kalau kita berusaha dan berdoa, insya Allah kalian akan sukses. Benar, itu memang keyakinan itu memang kuat kita pegang. Segala cacian, kian itu adalah doa bagi kita menjadi yang lebih baik. Contohnya sekarang Irwan. Contohnya sekarang Irwan ini menjadi sosok idola dangdut yang milenial. Seperti itu, bahkan dia mempunyai cita-cita yang sangat mulia, membahagiakan orang tua, membangun, dan sekarang mempunyai keinginan untuk memboyong keluarga lagi ke Tanah Suci. Semoga tercapai dan sukses karirnya buat Irwan. Amin, Allahumma. Oke, nah Irwan ini kan sekarang di beberapa radio lagu Irwan sudah masuk di 10 besar yaitu penggemar dangdut. Nah mudah-mudahan di Dirgantara berkat hadirnya Irwan menyapa penggemarnya di sini lagu ini nanti bisa naik melejit ya. Begitu. Nah untuk langsung aja promosikan langsung lagunya. Halo sahabat Dirgantara, request terus lagunya Irwan, silahkan dipromosikan. Oke. Halo sahabat Dirgantara, jangan lupa selalu request lagu Irwan di radio Dirgantara 94 ya. 94 FM. 94 FM radio keluarga. Jadi requestnya bisa langsung di request dan dipantengin terus radio kalian, didengerin terus. Pokoknya inget ya, judulnya penggemar dangdut. Buat para Irwanku jangan lupa di rumah juga dengerin ya. Dengerin terus radio Dirgantara. Iya, pokoknya kemana-mana bawa radio, bawa radio. Okay. Ya, iya. Pokoknya kalau sudah dengerin radio langsung request lagunya penggemar dangdut. Iya, lagu penggemar dangdut. Oke, sip. Dan untuk Irwan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu sama kita ya. Di program ini semoga lain waktu Irwan bisa datang ke Bali, bisa ketemu dan hadir di radio, bisa menyapa. Amin Kak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Bali. Mudah-mudahan, ya Allah. Siap. Dan sukses selalu ya untuk karirnya. Amin Kak. Siap. Oke, nah Sita nggak terasa waktu ya. Nggak terasa udah mau jam 1 aja ya. Jadi sebenarnya kita masih pengen panjang lebar membahas. Pengen mengorek-ngorek Kak Irwan juga. Betul, jadi perjalanan karir ini sebagai inspirasi untuk kita. Jadi ada di puncak itu tidak semata-mata langsung terbang ada di puncak, tapi harus ada proses yang harus kita lewati. Kalau kita lahir dari proses, insya Allah katanya hasil tidak akan pernah bohong dari apa yang kita perjuangkan. Amin. Semangat untuk kita maju terus dan semoga karirnya sukses dan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan terwujud. Oke. Jadi kawasan Udayana 45 negeri Gus Surya. Saya Sitananda. Kami undur dari ruangan Anda. Selamat siang dan selamat beristirahat mungkin ataupun yang lagi beraktivitas. Iya, banget. Salam. Dadah. Dadah.